Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlakna, dan niscaya sungguh telah merusak kami Allah, ma pada apa-apa, haulakum pada sekitar kamu sekalian, minal qura dari desa. Wasarrafna, dan telah menerangkan kami Allah al-ayati pada beberapa ayat, la'allahum agar mereka iku yarji'un, kembali mereka, kembali mau bertaubat. Sungguh kami telah merusak pada beberapa desa di sekitarnya Makkah. Ada banyak desa-desa, banyak negara yang dirusak oleh Allah di kanan kiri atau di sekitarnya Makkah, termasuk desanya kaum Lut, kaumnya Nabi Lut, desanya Nabi Solih, ada di Madain Solih, dan lain-lain, beberapa desa yang telah dirusak, telah disiksa oleh Allah. Kami Allah telah menerangkan beberapa ayat agar mereka mau kembali, mau bertaubat. Falaula nasorohum, maka alangkah baiknya menolong pada mereka. Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Sapa alladzina, orang-orang ittakhadhu yang menjadikan mereka kafir, min dunillah dari selain Allah, dijadikan kurbanan pada pendekat, alihatan lagi jadi sesembahan. Alangkah baiknya para berhala-berhala yang dijadikan sesembahan selain Allah, yang dijadikan pendekat selain Allah. Berhala-berhala itu menolong pada orang-orang kafir ketika orang-orang kafir itu dirusak, ketika orang kafir disiksa. Tapi yang terjadi malah semua berhala itu hilang, tidak bisa menolong. Baldallu, bahkan hilang mereka berhala. Anhum, jauh dari mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Berhala yang mestinya bisa menolong ternyata sudah hilang, tidak ada yang bisa diharapkan. Tidak bisa menolong kepada mereka, orang-orang yang menyembahnya, para orang-orang musyrik. Wadzalika, dan demikian itu, ifkuhum, kedustaan mereka. Demikian menjadikan pendekat pada berhala, menjadikan sesembahan pada berhala, itu adalah ifkuhum, kedustaan mereka. Wa makanu, dan apa-apa yang ada mereka, iku yaftarun, mengada-ada mereka. Berhala yang dijadikan sesembahan, yang dijadikan pendekat, itu semua hanyalah kedustaan mereka. Dan apa-apa yang mereka jadikan, mereka mengada-ada, dianggap sebagai sesembahan. Mengada-ada kedustaan bahwa sebenarnya bukan sesembahan, tapi dijadikan sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Akhirnya ya hilang, tidak ada yang bisa diharapkan pertolongannya. Wa idh sarrafna, dan ketika telah memalingkan, menghadapkan kami Allah. Memalingkan maksudnya wajahna, menghadapkan kami Allah. Ilaika, padamu Muhammad, nafaron, pada segolongan minal jinni, dari jin. Yastami'una, mendengarkan mereka jin, Al-Qur'ana, pada Al-Qur'an. Falamma hadaruhu, maka ketika datang mereka jin pada Nabi, qalu, maka berkata mereka, golongan jin, ansitu, diamlah kamu sekalian,
Maksudnya diam untuk memperhatikan. Diam, perhatikanlah kalian. Falamma qudiya, maka ketika telah diselesaikan bacaan Al-Quran tersebut, walau maka berpaling mereka, nafarun minal jin, golongan dari jin, ila qaumihim, pada kaum mereka, mundhirin, dengan memberi peringatan semuanya. Memberi peringatan pada kaumnya, amar ma'ruf kepada kaumnya. Ketika itu Allah menghadapkan segolongan dari jin datang menghadap kepadamu Nabi Muhammad. Mereka berusaha mendengarkan Al-Quran. Ketika mereka datang kepada Nabi, mereka berkata, "Hei, diam, perhatikan." Kita diam, kita memperhatikan pada bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi tersebut. Setelah selesai Al-Quran dibacakan, mereka berpaling kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Kembali kepada kaumnya dengan memberi peringatan atau amar ma'ruf kepada kaumnya. Jadi kabarnya jin ketika, kalau dalam cerita panjangnya di dalam riwayat Imam Ahmad, ada segolongan dari jin yang datang untuk bisa mencari ada apa kok kabar langit sudah tidak bisa didengarkan lagi, dihalang-halangi untuk bisa mendengarkan kabar dari langit. Bahkan kalau nekat mau naik akan dilempari dengan bintang syihab. Akhirnya mereka mengirimkan golongan-golongan jin untuk mencari tahu, untuk mencari kabar, ada apa ini? Kok kabarnya langit dihalangi dari kita? Itu terjadi, akhirnya ada segolongan yang bertemu dengan Nabi dan para sahabat. Ketika itu Nabi dan para sahabat sedang menuju pasar Ukad. Pasar Ukad yang biasa menjadi pasar ketika hajian. Lah, ketika itu mereka ketemu dengan Nabi ketika Nabi dan para sahabat sedang sholat subuh. Nah itu, mereka bisa mendengarkan isinya Al-Quran. Kemudian mereka setelah mendengarkan Al-Quran bisa memahaminya. Dan kemudian kembali kepada kaumnya untuk beramar ma'ruf, untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Hubungannya dengan surat Jin ayat 1 sampai 2. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada. Jadi kalau hadisnya ya cukup panjang, maka potongan cerita tentang hadis itu sesuai dengan ayat ini demikian. Kalau yang di hadis Ahmad cukup panjang itu, sehingga ya intinya bahwa berkaitan dengan surat Jin itu ada segolongan dari jin yang bertemu dengan Nabi dan para sahabat ketika Nabi sedang mengerjakan sholat subuh di suatu tempat di pohon kurma atau di kebun kurma menuju pasar Ukad. Itu.
ulaikan nafaril ladzi tawajjahu nahwa tihamah ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa binakhlatin amidan ila suqi ukad wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajri falamma sami'ul Qur'an istama'u lahu faqalu hadza wallah alladzi hala bainakum wa baina khabaris sama fahunalika hina raja'u ila qaumihim qalu ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Turun surat Jin itu ayat 1 sampai 2. Jadi berkaitan dengan ayat itu kejadian ketika Nabi dan para sahabat sedang sholat subuh di arah pasar Ukad di suatu kebun kurma. Qalu berkata mereka jin, golongan dari jin. Ya qaumana wahai kaum kami. Inna sungguhnya kami kusami'na telah mendengar kami kitaban pada kitab. Unzila yang diturunkan min ba'di Musa dari setelahnya Nabi Musa. Musaddiqan dengan membenarkan, menyambung kebenarannya. 5 pada apa-apa baina yadaihi di depannya Al-Quran. Antara depannya, di depannya, sebelumnya Al-Quran. Yahdi menunjukkan apa Al-Quran ilal haqqi pada kebenaran wa ila tariqin dan pada jalan mustaqimin yang lurus. Mereka golongan jin akhirnya berkata pada kaumnya, wahai kaum kami telah mendengar kitab yang diturunkan setelah kitab pada zaman Nabi Musa, setelah kitab Taurat. Kitab Al-Quran yang diturunkan ini menyambung, meneruskan kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Dan kitab Al-Quran ini menunjukkan pada kebenaran, menunjukkan pada jalan yang lurus menuju surga. Ya qaumana wahai kaum kami, ajibu mengabulkanlah kamu sekalian da'i Allah pada panggilan Allah, pada ajakan Allah, pada panggilan Allah. Wa aminu dan berimanlah kamu sekalian bihi dengan Allah. Yaghfir maka akan mengampuni siapa Allah lakum pada kamu sekalian min dzunubikum dari beberapa dosa kamu sekalian. Wa yujirkum dan akan menyelamatkan sapa Allah pada kalian min adzabin alim dari siksaan yang pedih. Wahai kaum kami, kabulkanlah ajakannya Allah, panggilannya Allah, dan berimanlah kamu sekalian kepada Allah. Dengan begitu Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian, dan Allah akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih, dari ancaman neraka. Jadi kalau mau menerima panggilan atau ajakan dari Allah dengan datangnya utusan akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah itu kemudian mereka mau iman kepada Allah, mengimani utusan akhir zaman, percaya dengan ajakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengampuni dosa kalian dan menyelamatkan kalian dari siksa neraka, siksaan yang pedih. Waman dan barang siapa la yujib yang tidak mengabulkan dia da'i Allah pada panggilan Allah, falaisa maka tidak ada dia iku bimu'jizin dengan melemahkan, orang yang melemahkan fil ardi di bumi. Melemahkan di bumi artinya menolak atau menghindar dari siksa.
Walaisa dan tidak ada lahu bagiman min dunihi dari selain Allah auliya'a beberapa kekasih, orang yang mengasihi selain Allah. Ulaika demikian mereka yang tidak mau menerima panggilan Allah, mereka yang malah mencari kekasih selain Allah. Ulaika demikian mereka iku fi dhalalin di dalam sesat, mubinin yang jelas. Mereka dalam kesesatan yang nyata. Kalau orang yang mau menerima ajakan panggilan dari Allah, mau iman kepada Allah, akan mendapatkan pengampunan dan mendapatkan surga, selamat dari neraka. Orang yang tidak mau mengabulkan panggilan Allah, dia tidak akan bisa menolak atau menghindar dari siksanya Allah di bumi. Di bumi ketika masih hidup di dunia pun sudah terancam siksa. Dan tidak ada kekasih selain Allah yang akan bisa menolong mereka. Tidak ada kekasih yang bisa menolong mereka. Mereka di dalam kesesatan yang nyata. Orang yang tidak mau menerima panggilan Allah, adanya utusan akhir zaman, terutusnya Nabi Muhammad, dia tidak mau mengimani, ya, mereka pasti dalam kesesatan, mereka tidak mungkin bisa terhindar dari siksa, tidak bisa melemahkan, mengelak dari siksa Allah. Awalam yarau, adakah belum melihat mereka? Mereka orang kafir, kalau zaman dulu ya kafir Mekah. Annallaha sungguhnya Allah alladzi zat khalaqa yang telah menciptakan as-samawat pada beberapa langit, wal arda dan pada bumi. Walam ya'ya dan tidak payah siapa Allah bi khalqihinna pada menjadikan mereka. Bi khalqihinna dengan menjadikan mereka, langit, bumi dan seluruh isinya. Ala ayyuhya iku biqadirin dengan kuasa, ala ayyuhya bahwa menghidupkan siapa Allah, al mauta pada orang yang mati. Apakah mereka belum melihat bahwa Allah zat yang bisa menciptakan langit bumi, dan dalam menciptakan langit bumi itu tidak payah. Langit bumi seisinya diciptakan, Allah tidak payah. Bukankah Allah yang bisa menciptakan langit bumi dengan keadaan yang tanpa kepayahan itu zat yang menguasai kalau menghidupkan kembali orang yang mati? Bukankah Allah kuasa menghidupkan lagi orang yang mati? Jawabnya ya kuasa. Menciptakan langit bumi seisinya saja mudah bagi Allah, apalagi menghidupkan orang yang sudah mati. Orang yang sudah pernah hidup, orang yang mati dihidupkan kembali. Bagi Allah, Allah kuasa, Allah mudah mengerjakan semua itu. Bala iya ya kuasa, innahu sungguhnya Allah ala kulli syai'in atas tiap-tiap sesuatu, iku qadirun maha kuasa. Allah menerangkan, iya ya kuasa. Allah itu menguasai pada segala sesuatu. Segala sesuatu itu dalam kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah meliputi pada segala sesuatu. Wa yauma yu'radu dan pada harinya didatangkan sapa alladzina kafaru orang-orang kafir, didatangkan ala nari atas neraka, digiring dibawa menuju neraka. Sambil diomongi, alaisa hadza adakah tidak ada ini neraka, iku bil haqqi dengan hak. Bukankah neraka yang kamu lihat ini hak? Qalu berkata mereka orang-orang kafir, bala iya wa rabbina demi Tuhan kami.
Iya benar. Nah, itu neraka ini adalah hak, nyata, benar, ada. Demi Tuhan kami. Qala berfirman Allah, "Dzuku fadzuku, maka merasakanlah kalian al-adzaba pada siksa bima kuntum, sebab apa-apa yang ada kamu sekalian ikut takfurun, mengkufuri kamu sekalian." Jadi pada harinya nanti orang-orang kafir didatangkan ke neraka, diomongi, "Bukankah ini adalah hak?" Mereka menjawab, "Iya demi Tuhan kami, ini hak, neraka ini benar ada, nyata." Allah memerintahkan, sekarang rasakan siksaan itu sebab kalian dulu menjadi orang-orang kafir. Sebab kalian kafir, rasain itu. Fasbir, maka bersabarlah engkau Muhammad, kama sobaros, bagaimana bersabar siapa ulul azmi, orang-orang yang memiliki ketetapan, orang-orang yang memiliki ketetapan, minar rusuli, dari beberapa utusan. Memiliki ketetapan, memiliki kesabaran. Minar rusuli, dari beberapa utusan. Wala tastakjil, dan jangan tergesa-gesa engkau lahum, atas mereka. Jangan tergesa-gesa engkau Muhammad lahum, pada mereka. Bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana para utusan yang memiliki julukan ulul azmi. Para utusan yang memiliki ketetapan dari utusan. Memiliki ketetapan, memiliki kesabaran. Kesabaran yang istimewa. Dan engkau Nabi Muhammad jangan tergesa-gesa, terburu-buru memintakan siksa untuk mereka. Jadi ulul azmi itu ada 5 kalau dalam riwayatnya, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Ditambah satu lagi 5 orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diperintah bersabar seperti mereka, ya akhirnya Nabi bisa mempraktekkan itu. Itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Itu kalau berpengertian ya biarkanlah mereka orang kafir, kamu sabar saja seperti para utusan ulul azmi itu. Kalau membiarkan orang kafir tetap dalam kekufurannya, lah, potongan ayat itu mansukh, nasihnya saif. Kanahum, seakan-akan sunya mereka, yauma yarawna, pada harinya melihat mereka, ma, pada apa-apa, yu'aduna, yang dijanji mereka, lam yalbathu, maka tidak tenang mereka, tidak tetap mereka, tetap di dunia, illa sa'atan, kecuali sesaat, min naharin, dari waktu siang. Seakan-akan ketika mereka melihat siksa yang dijanjikan, ketika mereka melihat siksa yang dijanjikan, itu mereka bertempat di dunia itu seakan-akan hanya sesaat dari waktu siang. Perasaannya tidak ada lain, hanya sesaat dari waktu siang. Jadi perasaan mereka bertempat tinggal di dunia padahal berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ada yang sampai 100-an tahun umurnya.
Lah, mereka bertempat di dunia itu perasaannya hanya sesaat dari waktu siang. Balagun. Adapun ini Al-Quran adalah balag. Sampai atau menjadi bekal. Balagun sampai atau menjadi bekal. Bekal dari Tuhan kalian. Balagun minallahi ilaikum. Bekal dari Allah untuk kamu sekalian agar selamat di dunia. Fahal yuhlaku maka tidak dirusak sapa ilal qaumul fasikun kecuali kaum yang fasik semuanya. Jadi kalau utusan itu membawa Al-Quran untuk menjadi bekal untuk selamat di dunia, bekal dari Allah, petunjuk dari Allah. Lah, mereka kaum-kaum yang fasik itu dirusak karena kefasikan mereka. Fahal yuhlaku ilal qaumul fasikun. Tidak ada yang dirusak kecuali mereka yang memang kaum-kaum yang fasik, kaum yang keluar dari taat, kaum yang tidak mau menetapi ketaatan. Orang yang fasik itu yakhrujuna anit ta'ah, keluar dari ketaatan, mereka tidak mau taat. Orang yang tidak mau taat itu ya pasti dirusak. Nah itu kaum yang fasik itu pasti dirusak. Tidak ada yang dirusak kecuali hanya kaum yang fasik, kaum yang tidak mau taat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, wasaddu dan mencegah mereka an sabilillah dari agama Allah, iku adalla menyesatkan siapa Allah atau menghancurkan, melebur siapa Allah, a'malahum pada amalan mereka. Orang-orang kafir dan mencegah manusia menetapi agama Allah, mereka itu amalannya hancur. Mereka amalannya akan dilebur oleh Allah. Amalannya akan rusak. Karena kekafirannya itu merusak pada amalan mereka. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang beriman, wa amilu dan beramal mereka as-solihat, beberapa kebaikan. Wa amanu dan beriman mereka bima dengan apa-apa nuzila yang diturunkan ala Muhammadin atas Nabi Muhammad. Wa huwa dan dia Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad iku al-haqqu, hak mir rabbihim dari Tuhan mereka. Orang yang iman beramal solih, iman kepada Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad, orang itu akan diampuni, dihapus dosa-dosanya. Kaffaro maka melebur, menghapus siapa Allah, anhum dari mereka, sayyiatihim pada kejelekan mereka, dosa-dosa mereka. Wa aslaha dan memperbaiki siapa Allah, balahum pada tingkah mereka, keadaan mereka. Orang yang iman dan amal solih, mengimani Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Al-Quran itu hak dari Tuhan, dari Allah. Orang yang begitu itu, iman, amal solih, mereka akan diampuni atau dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Allah menghapus dosa mereka dan Allah memperbaiki tingkah laku perbuatan mereka. Dzalika demikian itu, demikian yang tersebut di dua ayat pertama ini. Bi annal ladzina kafaru, sebab sungguhnya orang-orang kafir iku ittaba'u mengikuti mereka. Al-batila pada barang batal.
Wa annal ladzina amanu, dan sungguhnya orang-orang yang beriman, iku ittaba'u mengikuti mereka al-haqqa pada kebenaran, mir rabbihim dari Tuhan mereka. Kadzalika seperti demikian itu menerangkan yadribu membuat siapa Allah linnasi untuk manusia, membuat amsalahum pada perumpamaan mereka, gambaran-gambaran untuk mereka. Yang tersebut itu orang kafir amalannya hancur, orang iman dosa-dosanya yang dihancurkan atau dilebur. Sebab memang kalau orang kafir itu mengikuti barang batal, sedangkan orang iman itu mengikuti kebenaran dari Tuhannya, mengikuti Al-Quran, kebenaran dari Allah. Allah menerangkan, membuat gambaran untuk mereka manusia. Demikian Allah menerangkan beberapa gambaran untuk manusia. Fa'idha lakitum, maka apabila bertemu kamu sekalian, alladzina kafaru pada orang-orang kafir, fadorba maka pukulan, fadorba rikob maka pukulan pada leher. Orang iman kalau kalian ketemu dengan orang kafir, pukullah lehernya. Hatta idza askhantumuhum, sehingga apabila mengencangkan atau mengeraskan kamu sekalian hum pada mereka, fasuddu maka menguatkanlah kamu sekalian al-wasaqo pada tali, dikuatkan talinya. Kalau kalian bisa menyangatkan, artinya bisa mengalahkan orang-orang kafir, kemudian menangkap mereka menjadi tawanan, orang iman menang, maka pada tawanan orang-orang kafir itu ikatlah dengan ikatan yang kuat, ikatlah dengan ikatan tali yang kuat. Apabila kalian ketemu dengan orang-orang kafir, pukullah lehernya, dan yang bisa dikalahkan atau bisa ditawan, itu ikatlah dengan tali yang kuat. Ini pada saat peperangan, pada zaman dahulu orang iman menghadapi orang kafir. Kalau orang iman berhasil menang, lah itu mereka orang kafir bisa langsung dibunuh, atau kalau ditangkap, ditawan, ikatannya supaya yang kuat, talinya supaya diikatkan dengan kuat. Selanjutnya fa'ima maka ada kalanya manan anugerah ba'du setelahnya. Wa imma dan ada kalanya fidaan tebusan. Hatta tado'a sehingga meletakkan apa al-harbu perang, auzaroha pada peralatan-peralatannya perang. Sehingga selesai hatta tangkodil harbu, sehingga sudah tidak ada lagi peperangan. Setelah diikat, bisa jadi diberi anugerah, artinya ya langsung bisa dibebaskan, atau ada kalanya dengan tebusan, bisa dibebaskan para tawanan itu dengan ditebus dengan adanya biaya nebusi atau biaya untuk memerdekakan mereka. Nah, hal itu dijalankan sampai selesainya peperangan, sehingga peperangan meletakkan peralatannya, artinya sampai tidak ada peperangan, tidak ada lagi kemusyrikan. Nah itu.
Tidak ada peperangan, tidak ada kemusyrikan. Dzalika demikian itu perkara itu demikian tersebut. Walau yasha'u dan seandainya menghendaki sapa Allahu Allah, lantasara niscaya menolong siapa Allah minhum dari mereka. Walakin akan tapi liyabluwa agar mencoba siapa Allah. Ba'dakum sebagian kamu sekalian bi ba'din dengan sebagian. Walladzina kutilu dan orang-orang yang dibunuh mereka fi sabilillah di dalam agama Allah, membela agama Allah, iku falayudillah, maka tidak dihilangkan, falayudillah maka tidak menghilangkan siapa Allah, a'malahum pada amalan mereka, tidak disia-siakan amalan mereka. Jadi kalau Allah menghendaki, ya bisa saja Allah langsung menolong, mengalahkan mereka tanpa adanya peperangan. Jadi karena memang ya perkara yang Allah kehendaki begitu, adanya perang pada waktu itu, kemudian membunuh atau dibunuh, kalau berhasil menang masih bisa membawa tawanan. Lah itu perkara ya begitu itu pada zaman dahulu. Seandainya Allah menghendaki menolong orang iman tanpa adanya peperangan ya bisa. Lah itu. Tapi Allah memang mencoba sebagian kalian dengan sebagian. Adanya peperangan itu bagian dari cobaan yang Allah berikan. Orang-orang yang terbunuh dalam sabilillah, kalaupun mungkin dalam peperangan menghadapi orang kafir itu ada orang iman yang terbunuh, dia berarti terbunuh dalam membela agama Allah. Mereka tidak akan disia-siakan amalnya. Allah tidak akan menghilangkan amalan mereka. Allah akan memberi pahala yang besar dan memasukkan mereka ke dalam surga. Sayahdihim akan menunjukkan siapa Allah pada mereka. Wa yuslihu dan memperbaiki siapa Allah balahum pada keadaan mereka, tingkah mereka. Wa yudkhiluhum dan akan memasukkan siapa Allah pada mereka al-jannata pada surga. Arrafaha yang mengetahui atau memberitahukan siapa Allah pada surga lahum pada mereka. Mereka aladina, mereka orang-orang iman. Allah akan menunjukkan pada mereka orang iman, orang-orang yang terbunuh ataupun orang iman yang masih hidup, jika akan diberi petunjuk oleh Allah. Nah, yang masih hidup, orang-orang iman diperbaiki tingkah lakunya, diperbaiki amalannya. Dan akhirnya nanti mereka semua orang iman akan dimasukkan ke dalam surga. Allah menunjukkan, Allah memperlihatkan surga itu untuk mereka. Itu Allah memperlihatkan surga itu untuk mereka. Lah, ayat 4, 5, 6 ini berkaitan dengan pada zaman dahulu para sahabat Nabi yang banyak terbunuh ketika perang Uhud. Alladzina qutilu fi sabilillah fala yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannah arrafalahum. Itu adalah orang-orang iman yang banyak terbunuh ketika perang Uhud. Ada 64 dari golongan Ansor dan 6 dari orang Muhajir, jumlah total 70. Lah itu
berarti mereka tidak akan disia-siakan amalannya. Allah menunjukkan untuk mereka memperbaiki keadaan mereka, memasukkan mereka ke dalam surga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, intan suruh, seandainya menolong kamu sekalian Allah pada Allah, yansurkum, maka akan menolong Allah pada kamu sekalian. Wa yuthabbit, dan akan menetapkan siapa Allah aqdamakum, pada telapak kaki kalian. Orang-orang iman, kalau kalian menolong agama Allah, membela agama Allah, Allah akan menolong pada kamu sekalian. Dan Allah juga akan menetapkan keimanan kalian. Menetapkan telapak kaki kalian artinya menetapkan kalian dalam keimanan sehingga husnul khotimah. Maka kita orang iman harus berusaha punya andil menolong agama Allah. Nah itu. Dan kalau kita betul-betul andil menolong agama Allah, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Berbagai macam bagian bidang yang bisa menjadi tempat kita andil menolong agama Allah. Sesuai dengan kemampuan kita. Nah itu. Allah memberi kemampuan pada kekuatan fisik ataupun pada kekuatan finansial kita. Nah, kita bisa menolong dengan fisik kita, dengan finansial kita pada agama Allah. Membutuhkan apa? Sabilillah, kita andil membantu. Atau dengan pikiran kita, atau dengan kemampuan lain yang ada kita miliki. Berbagai hal yang dibutuhkan, seperti mungkin kalau acara sabilillah membutuhkan kendaraan, kita bisa menyiapkan kendaraannya, atau kita bisa menyiapkan diri sebagai drivernya. Nah itu, kalau membutuhkan perlengkapan peralatan apa, kita bisa andil meminjamkan atau memberikan perlengkapan itu, atau kita yang mungkin beramal solih mengoperasikan beberapa perlengkapan itu. Seperti acara pengajian begini ini ya bisa terwujud dengan berbagai sarana prasarana. Lah, semua yang andil di situ ya berarti termasuk andil dalam kelancaran ngaji, kelancaran thalabul ilmi, kelancaran sabilillah. Nah, kita menolong andil dalam agama Allah ini, kita pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah, dan Allah akan menetapkan kita dalam keimanan, menetapkan telapak kaki kita. Nah itu, di berbagai tempat membutuhkan mubalighin, mubaligot untuk andil di berbagai tempat itu. Kita mau mondok, kita mau belajar sampai menjadi orang yang alim, faqih, akhlakul karimah, mandiri, kemudian siap ditugaskan kemana-mana, berbagai penjuru di Jawa, luar Jawa, bahkan luar negeri. Lah, itu berarti andil kita menolong agama Allah. Kita berusaha bagaimana bisa memiliki andil menolong agama Allah, agar Allah menolong kepada kita. Kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Siapapun kita itu membutuhkan pertolongan Allah. Baik yang masih bujangan, baik yang sudah berkeluarga, apalagi yang sudah punya anak, apalagi anaknya sudah besar-besar, mungkin butuh mencari menantu dan seterusnya. Lah itu semua kita itu membutuhkan pertolongan Allah. Maka bagaimana caranya kita supaya selalu bisa andil menolong agama Allah. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, iku fataksan, maka rusak lahum bagi mereka. Fataksan artinya kanu, fataksan kanu taksan. Fakanu taksan, maka ada mereka itu kerusakan.
lahum bagi mereka. Wa adalla dan menghilangkan siapa Allah a'malahum pada amalan mereka, menghancurkan amalan mereka. Allah menyesatkan, menghancurkan amalan mereka. Allah menyesatkan atau menghancurkan amalan mereka. Orang-orang yang kafir itu pasti mereka akan mendapatkan kerusakan. Mereka menjadi orang-orang yang rusak, mendapatkan, menemui kerusakan. Dan amalan mereka pasti hancur. Nah itu. Allah menyesatkan amalannya, artinya Allah ya menghilangkan, hancur amalannya. Dzalika demikian itu, bi'annahum sebab sesungguhnya mereka orang kafir, iku karihu benci mereka, ma pada apa-apa anzala yang menurunkan siapa? Allahu Allah. Fa'ahbata maka melebur, menghancurkan sapa Allah a'malahum, menghancurkan siapa Allah a'malahum pada amalan mereka. Jadi Allah menyesatkan amalan mereka orang kafir, menghilangkan amalannya, merusak amalannya, sebab mereka orang kafir itu membenci pada ayat-ayat yang Allah turunkan. Al-Quran yang telah Allah turunkan itu mereka benci. Tidak mau memahami, tidak mau mengkaji, tidak mau mentadaburi, tidak mau membela. Nah, karena mereka membenci pada Al-Quran yang Allah turunkan, akhirnya amalan mereka dilebur oleh Allah. Dihancurkan, tidak ada gunanya, terbuang, hancur amalannya. Afalam yasiru, adakah maka belum berjalan-jalan mereka kafir Mekah, fil ardi di bumi, fayanzuru maka melihat mereka, kaifa bagaimana kana ada apa akibatul ladina, akibatnya orang-orang min qablihim dari sebelum mereka. Dammaro merusak sapa Allah alaihim atas mereka. Walil kafirin dan bagi orang-orang kafir amsaluha semisalnya kerusakan. Apa orang-orang kafir itu belum pernah berjalan di bumi, melewati tempat-tempat, desa-desa, negara-negara yang penduduknya mendustakan akhirnya disiksa. Apakah mereka belum pernah berjalan-jalan di bumi? Mereka bisa melihat bagaimana akibatnya orang-orang kafir sebelum mereka. Orang-orang yang telah dirusak sebab mendustakan pada utusan. Allah merusak, menghancurkan, menyiksa pada mereka. Lah, orang kafir seperti kafir Mekah ya pasti akan mendapatkan siksa, kerusakan seperti kafir sebelumnya. Nah itu. Karena mendustakan pada utusan, akhirnya mereka juga akan disiksa seperti orang-orang kafir terdahulu. Dzalika demikian itu merusak orang kafir, bi annallah sebab sesungguhnya Allah iku maulal ladzina amanu, kekasihnya orang-orang yang beriman. Wa annal kafirin dan sesungguhnya orang-orang kafir iku la maula, tidak ada kekasih lahum bagi mereka. Tidak ada kekasih yang bisa menolong mereka. Jadi orang kafir dirusak, disiksa itu sebab memang kekasihnya Allah adalah orang iman. Allah akan menolong kepada orang iman. Sebaliknya kalau orang-orang kafir tidak ada penolong bagi mereka. Mereka tidak akan mendapatkan penolong. Tidak ada kekasih, tidak akan mendapatkan penolong. Yang mendapatkan pertolongan adalah orang-orang yang beriman. Mendapatkan pertolongan Allah karena orang-orang iman merupakan kekasihnya Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur.
Orang iman itu merupakan kekasihnya Allah, waliullah, kekasihnya Allah yang Allah selamatkan, Allah keluarkan mereka dari kegelapan pada terang benderang, pada keimanan. Nah, itu innallaha, sesungguhnya Allah iku yudkhilu, memasukkan siapa Allah, alladzina amanu, pada orang-orang yang beriman, wa amilu, dan beramal mereka as-solihat, pada beberapa kebaikan. Allah masukkan jannatin, pada beberapa surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya surga, apa al-anhar, beberapa sungai. Allah akan memasukkan orang-orang iman dan mau beramal solih, gandengan orang iman yang mau beramal solih, itu akan dimasukkan ke dalam beberapa surga. Di bawahnya surga mengalir beberapa sungai. Nanti diterangkan di ayat berikutnya, di ayat 15, ada sungai madu, ada sungai air tawar, ada sungai arak, juga ada sungai susu mengalir di bawahnya. Sebaliknya walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, iku yatamatta'una, bersenang-senang mereka di dunia, hidup bersenang-senang, wa ya'kuluna, dan makan mereka, kama ta'kulul an'am, sebagaimana makan apal an'am, beberapa binatang ternak. Wan naru, dan neraka iku maswan, menjadi tempat lahum, bagi mereka. Akhir ceritanya mereka akan bertempat di dalam neraka. Karena orang kafir yang hanya bersenang-senang di dunia, mereka makan sebagaimana makannya binatang ternak. Kalau lapar, ya segera mencari, hari-hari isinya hanya mencari, kemudian makan, bersenang-senang, berbagai macam kesenangan, tidak memperdulikan halal haram, tidak memperdulikan hak batal, semua berbagai macam kesenangan dikerjakan, berbagai macam kemaksiatan dikerjakan, makanya digambarkan seperti binatang ternak. Nah itu. Tidak pernah memperhatikan halal haram, juga tidak memperhatikan bahwa itu nikmat Allah memberikan dan akan ada pertanggungjawaban. Tidak bisa mensyukuri nikmat, tidak bisa menggunakan untuk beribadah. Nah itu orang-orang kafir. Cerita akhirnya mereka akan bertempat di neraka. Maka kita sebagai orang iman ya senantiasa berusaha mencari lapangan amal solih. Kita bisa mengepolkan berbagai macam ibadah dalam bulan puasa. Setelah bulan puasa kita juga ada banyak lapangan amal solih, termasuk puasa 6 hari di bulan Syawal, berbagai macam amal solih. Kalau keadaannya aman, kita bisa silaturahim dan yang lain-lain, mengerjakan berbagai kewajiban, mengerjakan berbagai amal solih. Wakayin, dan banyak, mingkaryatin, dari desa. Desa maksudnya ahlinya atau penduduknya desa. Hiya, adapun desa itu asyadu, lebih sangat apanya kuatan kuatnya, min qaryatika, daripada desamu, desa Mekah. Allati, yang akhrajatka, telah mengeluarkan apa desa Mekah, kepadamu Nabi Muhammad, mengusir kamu dari Mekah. Mereka desa-desa yang lebih kuat dari Mekah itu, ahlaknahum, telah merusak kami Allah pada mereka,
penduduk desa yang lebih kuat daripada penduduk Mekah, fala nasira, maka tidak ada yang menolong lahum pada mereka. Banyak penduduk desa yang lebih kuat daripada penduduk Mekah, seperti penduduk kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, orangnya tinggi-tinggi, besar-besar, kuat-kuat. Kaum Tsamud, kaumnya Nabi Nuh, kaum-kaum yang lebih kuat itu Allah merusak mereka. Penduduk yang lebih kuat dari Mekah, yang penduduk Mekah dulu mengusir Nabi Muhammad, mengusir pada waktu Nabi akhirnya terpaksa hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, mereka para orang-orang yang mengkufuri Nabi, yang tidak mau menerima ajakannya para utusan, yang tidak mau meninggalkan kemusyrikan, semua itu dirusak oleh Allah. Dan ketika Allah merusak mereka, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Afaman, adakah maka orang karena yang ada dia ala bayyinatin, atas keterangan mir rabbihi, dari Tuhannya. Iku kaman, sebagaimana orang zuyyina yang dihias-hiasi lahu untuknya apa su'u amalihi, jeleknya amalannya orang, wattaba'u, dan mengikuti mereka, orang yang dihias-hiasi amal jeleknya, mengikuti ahwa'ahum, pada hawa nafsu mereka. Adakah orang yang menetapi dalil, menetapi petunjuk keterangan dari Tuhannya, memperhatikan mana yang halal, meninggalkan mana yang haram, berbagai macam makanan, minuman, pergaulan, betul-betul menetapi keterangan dari Tuhannya, menetapi dalil-dalil, menetapi peraturan dari Allah, yaitu orang-orang iman. Apakah sama dengan orang kafir, orang musyrik yang dihias-hiasi amalannya? Amalan jeleknya kelihatan baik karena dihias-hiasi, dan hanya mengikuti pada hawa nafsu mereka, mengerjakan berbagai kemaksiatan, berbagai kemungkaran, berbagai keharaman, mengikuti hawa nafsunya. Amal jeleknya kelihatan baik karena dihias-hiasi oleh setan, sehingga perasaan mengerjakan kejelekan perasaannya baik, mengerjakan kemaksiatan, kemungkaran bisa merasa bangga. Itu orang-orang kafir, orang musyrik begitu. Apa sama dengan orang iman? Jawabnya ya la yastawiyani, atau la yastawi, tidak sama. Orang iman dengan orang kafir, orang musyrik itu jelas tidak sama. Orang iman yang akhirnya dimasukkan surga, gambaran atau sifat surga diterangkan, mathalul jannati, adapun gambaran surga, sifat atau gambaran surga. Allati yang wu'ida, dijanji siapa al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Iku fiha, di dalam surga, anharun, beberapa sungai, min ma'in, dari air, ghairi asin, yang selainnya berubah. Air yang bersih, air yang tidak berubah. Tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya. Wa anharun, dan beberapa sungai, min labanin, dari susu. Lam yataghayyar, yang tidak berubah, apa ta'muhu, rasanya susu. Susu yang masih segar, susu yang belum berubah rasanya. Kalau susu yang sudah berubah rasanya,
itu ya kadang sangat menjijikkan. Nah, itu yang asalnya segar itu sudah sama sekali tidak menarik karena sudah berubah rasanya. Nah, itu. Wa anharun, dan beberapa sungai min khamrin, dari khamr, dari arak, ladzatin, yang lezat, lisyaribin, bagi orang-orang yang minum. Wa anharun, dan beberapa sungai min asalin, dari madu, musoffan, yang dibersihkan. Jadi gambaran atau sifat surga yang diterangkan, yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang iman dan beramal sholih, orang-orang yang bertakwa, itu dijanjikan surga. Di dalam surga tersebut ada beberapa sungai. Ada sungai air tawar yang tidak berubah, tetap menyegarkan, bersih, menyegarkan. Kemudian ada sungai-sungai dari air susu yang rasanya belum berubah, rasanya masih segar, seperti baru saja diperah dari susu sapi, susu onta, atau susu susu kambing itawa, atau susu kuda liar. Nah, susu yang betul-betul tidak berubah rasanya, susu yang masih segar, yang masih nikmat. Ada beberapa sungai yang di dalamnya arak yang menyegarkan, yang lezat, yang sangat nikmat diminum oleh orang-orang yang meminumnya. Ditambah beberapa sungai dari madu yang dibersihkan. 4 macam air minuman yang sangat istimewa, sangat bergizi, sangat nikmat. Nah, itu keempat-empatnya ini betul-betul minuman yang istimewa. Nah, itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ditambah lagi, walahum, dan bagi mereka, fiha, di dalam beberapa surga, min kulli tsamarot, dari beberapa buah-buahan. Berbagai macam buah bisa dinikmati tanpa kenal musim dan tidak ada efek samping. Nah, itu ada beberapa macam buah, kalau yang di dunia ini kadang sudah kurang cocok, terlalu manis katanya, yang diabetes nggak berani, terlalu tinggi lemaknya atau kolesterolnya, lemak sebenarnya lemak nabati, tapi karena ya memang badannya sudah tidak mampu mencerna dengan baik, sehingga kadang tidak berani. Nah, itu ada kenikmatan dunia, memang ya mataul gurur, mataul qalil, diantaranya itu. Buah pun ada yang kadang membahayakan. Ada dulu pernah kami ketemu pas di suatu tempat kami ngisi robos, ada yang menceritakan di situ orang yang umur baru 40 tahunan ternyata masuk rumah sakit karena habis makan sate, kemudian buahnya durian. Itu makan sate sekitar hanya 40-an tusuk sunduk, ditambah buahnya durian. Enak katanya, tapi setelah itu langsung masuk rumah sakit. Nah, itu. Setelah itu tidak berapa lama ternyata harus pulang, tapi tidak ke rumahnya, tapi masuk kuburan. Nah, itu bagian dari nikmat dunia, kadang begitu itu. Nah, kalau di sana betul-betul tidak ada pembatasan. Nah, itu berbagai macam buah-buahan,
yang nikmat. Nah, itu kita bisa memiliki, mendapatkan tanpa kenal musim, tanpa ada pembatasan keadaan, betul-betul polnya kenikmatan. Ditambah wa maghfiratun, dan pengampunan mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Mendapatkan anugerah ampunan dari Allah, maghfirah dari Allah. Kaman, itu sebagaimana orang, huwa dia orang iku khalidun, kekal, finnari, di dalam neraka. Wasuku, dan diberi minum mereka ma'an, pada air, hamiman, yang sangat panas. Fakot to'a, maka memotong-motong, memutus-mutus apa air, ama'ahum, pada isi perut mereka. Usus mereka, isi perut mereka hancur kena air yang sangat panas itu. Jadi dituangi atau disuruh meminum minuman yang sangat panas sehingga semua isi perutnya hancur. Itu gambaran orang yang kekal di dalam neraka. Nah, orang yang di dalam neraka keadaannya kekal, orang yang di dalam surga juga keadaannya kekal. Kalau yang di dalam surga penuh dengan berbagai kenikmatan, berbagai nikmatnya makanan, minuman, berbagai macam buah-buahan, beserta dengan istrinya, keluarganya bisa berkumpul di surga, kekal selamanya, mendapatkan pengampunan, ridho dari Allah. Lah, sementara orang kafir dalam murka Allah, keadaan kekal dengan berbagai macam siksaan, termasuk minuman yang menghancurkan isi perutnya. Wa minhum, dan dari mereka, man, ada orang, yastami'u, yang mendengarkan dia, ilaika, kepadamu Muhammad. Hatta, sehingga idza kharaju, apabila telah keluar mereka, min intika, dari sisimu Nabi Muhammad. Qalu, berkata mereka, orang yang asalnya mendengar itu, berkata lilladzina, pada orang-orang, utu, yang diberi mereka al-ilma, pada ilmu. Ucapannya orang yang habis mendengarkan itu menghina dengan ucapan madza qala anifa. Madza, apakah qala telah berkata sapa Muhammad, anifan, baru saja. Ulaika, demikian mereka, orang yang mendengarkan dari Nabi Muhammad, mendengarkan nasihat, mendengarkan bacaan ayat-ayat Allah, tapi setelah itu mencela, mendustakan dengan madza qala anifa, itu adalah alladzina, orang-orang, toba'a, yang telah menstempel, mengecap, menstempel siapa Allah ala qulubihim, atas beberapa hati mereka, dicap munafik. Wattaba'u, dan mengikuti mereka ahwa'ahum, pada hawa nafsu mereka. Di antara mereka ada orang yang mau mendengarkan kepadamu, mendengarkan nasihatnya, khutbahnya, mendengarkan bacaan Al-Quran, ayat-ayat Allah. Tetapi ketika telah keluar, dia mau menghina. Ketika ketemu dengan orang iman, orang yang diberi ilmu, malah dia mau mempengaruhi dengan ucapan madza qala anifa. Apa sih yang barusan diomongkan Muhammad ini? Muhammad ini tadi ngomong apa ya? Kok nggak jelas? Menurut mereka ya dianggap tidak jelas, tidak paham. Memang orang munafik, orang yang tidak paham. Innal munafiqina la yafqahun. Orang yang tidak paham itu ya bibit-bibit kemunafikan itu. Maka harus alim faqih, menjadi orang yang faham agama, menjadi orang yang alim, orang yang akhlakul karimah, mandiri. Itu sifat orang iman. Nah, kalau orang munafik,
mendengar ayat, mendengar nasihat tidak bisa faham. Dia malah menghina dengan ucapan madza qala anifah. Apa yang barusan diomong ini tadi? Mereka adalah orang-orang yang hatinya oleh Allah telah distempel ada kemunafikan dalam dirinya. Mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Tidak mengikuti kebenaran, hanya mengikuti hawa nafsu. Sebaliknya, walladzina ihtadau, dan adapun orang-orang yang mendapat petunjuk mereka. Adapun orang-orang yang mendapat petunjuk mereka, iku zadahum, menambah siapa Allah pada mereka, hudan pada petunjuk. Wattaba'u wa atahum, dan memberi siapa Allah pada mereka, takwahum, pada ketakwaannya mereka. Pada ketakwaan mereka. Orang yang mau mengambil petunjuk, Allah tambahkan petunjuknya. Datang mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu, mendengarkan ayat, itu menjadi bertambah ilmunya, bertambah petunjuknya. Dan Allah mengkaruniakan ketakwaan dalam hatinya. Orang yang bertakwa menjadi orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang muttaqin, yang dijanjikan surga itu. Lah itu, orang yang datang mendengarkan dengan betul-betul ingin mendapatkan petunjuk. Allah menambahi petunjuknya dan Allah menganugerahkan ketakwaan pada dirinya. Fahal yanzuruna, maka tidak menunggu mereka. Illas sa'atah, kecuali pada saat terjadinya kiamat. Anta'tiyahum, bahwa datang apa kiamat, apa saat, hum pada mereka, baghtatan dengan tiba-tiba, dengan ngeget, dengan tiba-tiba, dengan mendadak. Faqad jaa'a, maka sungguh telah datang apa asyratuha, beberapa tanda-tandanya kiamat. Fa'anna, maka bagaimana lahum bagi mereka, idza ja'athum, apabila datang pada mereka apa dzikrahum, peringatan mereka. Bagaimana bagi mereka ketika datang peringatan, apa bermanfaat untuk mereka, memang menghendaki mendapatkan petunjuk, atau hanya mencari-cari kejelekan, mencari-cari kelemahan orang iman, mencari-cari kekurangan, atau memang sengaja ingin menjatuhkan, meneliti dengan telinganya. Nah, ketika datang peringatan itu bagaimana bagi mereka? Apa mereka mengambil manfaatnya, mengambil peringatan, ataukah hanya sebaliknya? Lah, fahal yanzuruna ila sa'atan ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asratuha. Kalau orang-orang kafir tidak mau iman, yang mereka tunggu datangnya kiamat. Kalau sudah datang kiamat baru mau iman. Mau iman kalau sudah datang kiamat. Oh, ternyata ada kiamat, benar ya. Nah itu. Padahal sebenarnya tanda-tanda kiamat sudah banyak. Apalagi sekarang zaman akhir ini ya semakin banyak kelihatan tanda-tandanya, ya tatawaluna fil bunyan, tinggi-tinggian, berlomba-lomba tingginya bangunan. Lah itu, Allah membentangkan banyak kekayaan, Allah melimpahkan berbagai macam kekayaan dari berbagai macam kemakmuran yang Allah munculkan. Lah itu bagian dari tanda-tanda itu. Lebih banyak wanita daripada laki-laki. Lah itu. Kemudian perzinaan di mana-mana. Lah, berbagai macam tandanya kiamat itu sudah ada.
Nah, tapi nanti tetap datangnya kiamat itu dengan tiba-tiba. Fa'lam maka mengetahuilah engkau Muhammad annahu sungguhnya saja la ilaha tidak ada sembahan iku maujud illallah kecuali Allah. Ketahuilah, carilah ilmu bahwa betul-betul tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Untuk bisa mengetahui ya dikaji, kita harus ngaji. Fa'lam annahu la ilaha illallah itu bagian dari mencari ilmu, perintah untuk senantiasa mencari ilmu. Wastaghfir dan mintalah ampun engkau Muhammad lidzambika pada dosamu karena dosamu. Walil mukminin dan bagi orang-orang iman laki-laki, wal mukminat dan orang-orang iman wanita, orang iman perempuan. Wallahu adapun Allah iku ya'lamu mengetahui siapa Allah. Mutaqallabakum pada tempat pindahnya kamu sekalian, wa maswakum dan tempat tetapnya kalian, tempat bepergian kalian, bepergian kemana, traveling kemana, ataupun kalian bertempat di mana, tinggal kalian di mana, di desa apa di kota apa di pegunungan atau di dekat laut, di pantai, di mana tempat kalian, Allah itu mengetahui. Jadi mintakanlah ampun untuk orang iman, baik orang iman laki-laki maupun orang iman perempuan, memintakan ampun untuk dosanya sendiri dan dosa-dosanya orang iman, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian supaya senantiasa diketahui bahwa Allah mengetahui dimanapun kita berada. Kita berada dalam keadaan bepergian, dalam keadaan keluyuran, atau di dalam keadaan traveling, dimanapun Allah mengetahui. Kalian bertempat tinggal, rumah kalian di mana, alamat kalian di mana, menetap kalian di mana, lah itu semua Allah mengetahui. Lah itu sifat Allah yang maha mengetahui dimanapun kita berada. Maka kita hati-hati, waspada, kita senantiasa diawasi oleh Allah, kita terus meningkatkan amal solih kita, meningkatkan ketakwaan kita. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Semoga Allah paring faham dan manfaat serta barokah untuk kita semua. Barangkali ada kurang lebihnya, khilaf keliru salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.